Halo sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Gunawan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa penyebab dan gejala asam urat. Oke sahabat sehat, mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan kata asam urat. Mungkin teman-teman Anda, paman Anda, atau mungkin ayah atau ibu Anda mengalami penyakit ini. Namun, banyak juga orang yang tidak pernah mendengar kata asam urat atau mereka sudah pernah dengar tetapi tidak mengerti apa itu asam urat. Karena belakangan ini saya sering mendapatkan pasien dengan nyeri lutut dan mereka mengatakan, "Dok, saya terkena asam urat, lutut saya sakit." Jadi, yang perlu Anda ketahui adalah tidak semua nyeri sendi dan nyeri lutut itu merupakan asam urat. Mari kita bahas apa itu asam urat. Asam urat merupakan senyawa nitrogen yang dihasilkan dari metabolisme di dalam tubuh kita. Baik itu metabolisme protein atau metabolisme DNA di dalam tubuh kita. Supaya Anda lebih mudah memahami, saya akan sederhanakan. Contohnya seperti ini. Kita semua setiap hari mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Semua itu merupakan nutrisi bagi tubuh kita. Makanan yang kita konsumsi sebagian besar akan diserap oleh tubuh kita, dan sebagian lagi akan menjadi limbah bagi tubuh kita. Jadi, limbah-limbah ini akan dikeluarkan oleh tubuh kita melalui usus dan ginjal. Pertanyaannya, "Dok, kalau limbah ini dikeluarkan, mengapa saya masih bisa terkena asam urat?" Jawabannya sederhana. Jadi, proses pengeluaran limbah ini tidak berjalan dengan lancar. Atau mungkin limbah yang masuk terlalu banyak. Secara normal, sebenarnya tubuh kita mempunyai mekanisme untuk membuang limbah-limbah ini, termasuk asam urat, agar tubuh kita tetap dalam keadaan sehat. Namun, pada kasus-kasus tertentu pada beberapa orang, justru asam urat ini akan mengendap pada jaringan atau pada sendi mereka. Hal ini kita kenal dengan sebutan gout arthritis jika mengendap pada sendi. Di sini penyebabnya bermacam-macam, tetapi saya sederhanakan menjadi 3 penyebab supaya Anda lebih mudah memahaminya. Penyebab yang pertama adalah produksi asam urat yang berlebih di dalam tubuh Anda. Pada kasus seperti ini, saya berikan contoh. Jadi, mereka yang menderita kanker akan terjadi turnover purin yang berlebihan di dalam tubuh mereka. Turnover purin ini berasal dari metabolisme DNA, sehingga terbentuklah purin yang begitu banyak dan menyebabkan asam urat. Kemudian yang kedua adalah ekskresi yang menurun. Apa itu ekskresi, Dok? Ekskresi merupakan pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Jika fungsi ekskresi di dalam tubuh kita menurun, maka limbah-limbah tersebut tidak dapat dikeluarkan. Limbah-limbah ini termasuk zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi di dalam tubuh kita. Contohnya pada kasus atau pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal misalnya. Jadi, ginjalnya sudah tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga limbah-limbah tadi tidak bisa dibuang, termasuk asam urat. Kemudian yang ketiga adalah apa yang kita konsumsi. Konsumsi purin yang berlebihan contohnya adalah jeroan, daging merah, kemudian seafood seperti kepiting atau udang. Ini penyebab dari kita mengkonsumsi intake purin yang berlebihan dari makanan. Kemudian konsumsi alkohol juga dapat meningkatkan asam urat. Bisa juga konsumsi obat-obatan, misalnya diuretik, yang biasa digunakan oleh penderita darah tinggi. Obat-obatan seperti ini juga meningkatkan asam urat Anda. Kemudian ada lagi obat pengencer darah, misalnya aspirin. Obat ini juga dapat meningkatkan asam urat di dalam tubuh Anda. Jadi, itu tadi adalah 3 hal yang menyebabkan asam urat. Dan selain itu, asam urat dapat dipicu oleh stres yang berlebihan. Oleh sebab itu, Anda butuh keseimbangan hidup. Mungkin Anda sudah menghindari makanan-makanan yang memicu asam urat atau intake tinggi purin. Tetapi kalau Anda tidak mengontrol tingkat stres Anda stres berlebihan, maka hal ini juga dapat mengganggu mekanisme di dalam tubuh Anda, sehingga proses pembuangan limbah pada tubuh Anda akan terganggu. Dan akhirnya, asam urat yang harusnya dibuang menjadi tidak dapat dikeluarkan dari tubuh dan mengendap pada jaringan, contohnya pada ginjal. Jadi, apabila ada asam urat yang mengkristal dan mengendap pada jaringan ginjal Anda, maka akan membentuk batu ginjal. Atau jika mengendap pada jaringan sendi-sendi Anda, maka akan membentuk gout arthritis. Dan Anda bisa melihat gambarnya di sini.
Hal seperti itu sering menyerang ibu jari kaki atau jempol kaki Anda. Lama-kelamaan, jari itu bisa terdorong. Anda bisa lihat gambar di samping. Jika suatu saat kristal urat itu pecah, maka kristal-kristal ini akan menyebabkan peradangan pada sendi jempol kaki Anda. Dan itu rasanya sangat sakit sekali. Bengkak, merah, bahkan Anda sampai tidak bisa menggerakkan kaki Anda. Selain pada jempol kaki dan ginjal, penumpukan kristal urat ini juga bisa terjadi pada bagian tubuh yang lain. Contohnya pada jari tangan, siku, atau lutut. Jika Anda mengalami masalah seperti ini, jika Anda mengalami keluhan nyeri sendi, sebaiknya Anda berkonsultasi kepada dokter. Anda jangan hanya mengira-ngira, "Oh, ini nyeri sendi, saya mau beli obat asam urat." Karena tidak semua nyeri sendi disebabkan oleh asam urat. Jika Anda ingin berkonsultasi dengan dokter, sebaiknya Anda pergi menemui dokter tersebut. Mengapa? Karena dokter juga tidak bisa memperkirakan dengan baik jika Anda hanya mengatakan, "Dok, jari saya sakit, kenapa ya? Dok, lutut saya sakit, kenapa ya?" Karena penyebab jari atau lutut Anda sakit itu ada banyak sekali penyebabnya. Contoh, lutut Anda sakit bisa saja karena habis terjatuh, atau bisa jadi Anda habis bermain sepak bola, atau habis berlari, atau mungkin juga disebabkan berat badan Anda yang berlebih. Jadi, sebaiknya Anda bertemu dengan dokter, sehingga dokter bisa memeriksa kondisi fisik atau kondisi lutut Anda dan bisa mendiagnosa dengan tepat, bukan dengan kira-kira. Untuk penanganan atau terapi asam urat yang dapat Anda lakukan di rumahi, Anda bisa menonton video-video saya selanjutnya. Semoga informasi tentang asam urat ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda yang menonton video ini adalah anak-anak, Anda bisa share ke orang tua Anda atau teman-teman Anda yang lebih dewasa. Bagi Anda yang menyukai video ini, silahkan like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda. Semoga video-video yang saya berikan dapat menambah wawasan Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sahabat sehat, 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 dan sehat.